Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Setelah Fang Yuan sebelumnya menipu Duklong dan meninggalkannya, dia tiba di suatu wilayah yang penuh dengan awan. Dari balik awan itu terlihat istana naga. Dan dari dalam istana naga, klon manusia naga Fang Yuan keluar. Fang Yuan dan klon manusia naga saling bertatapan. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part 388. Setelah saling bertatapan, klon manusia naga Fang Yuan tampak menghela nafas panjang. Ada jejak ketakutan yang masih tertinggal di matanya. Perlahan dia bicara. Jika mengingat kembali penjelajahan alam mimpi yang kulakukan tadi, itu benar-benar berbahaya. Aku hampir tersesat sepenuhnya di dalam sana. Jika sebelumnya aku tidak merasakan kejanggalan dan telah menyiapkan gerakan mengurai mimpi untuk diaktifkan saat keluar, mungkin aku sudah mengkhianatimu, tubuh utama. Biasanya, Fang Yuan akan menggunakan mengurai mimpi untuk menembus alam mimpi, mendapatkan celah dari alam mimpi itu. Tapi, dalam kondisi sebelumnya, klon manusia naga Fang Yuan justru menargetkan dirinya sendiri. Istana Naga mampu memperbudak peringkat 8. Dan menciptakan pemilik baru melalui kekuatan alam mimpi. Karena itu, ketika klon manusia naga Fang Yuan menggunakan mengurai mimpi pada dirinya sendiri, dia sekaligus menargetkan pengaruh dari istana naga itu. Dan pada akhirnya dia berhasil menyingkirkannya. Karena seperti yang kita tahu, kalau pengaruh yang diberikan oleh istana naga itu adalah gerakan yang pondasinya dari jalur perbudakan dan jalur mimpi. Walaupun tentu saja kalau hanya gerakan pembunuh mengurai mimpi, itu tidak akan cukup untuk menangani Gu Token mimpi peringkat 8. Dalam hal ini, Fang Yuan sendiri patut berterima kasih dalam tanda kutip kepada keempat immortal dari Laut Timur yang kemudian menjadi Jenderal Naga. Tanpa adanya mereka yang sebelumnya memasuki alam mimpi dan kemudian diperbudak menjadi Jenderal Naga, maka efek dari token mimpi pasti akan jauh lebih kuat. Dan gerakan pembunuh mengurai mimpi tidak akan cukup untuk menyingkirkan efeknya. Ya, untungnya token mimpi sudah memperbudak 4 orang immortal peringkat 8. Jadi kemampuan yang tersisa hanyalah sedikit, dan itu cukup digagalkan oleh gerakan pembunuh mengurai mimpi. Setelah mengetahui semua itu, Fang Yuan tampak mengangguk. Dia berkata, alam mimpi istana naga memang sangat kompleks dan mendalam. Tubuh dan jiwa sama-sama masuk ke dalamnya. Wajar kalau emosi sangat mudah ditarik dan dimanipulasi. Terlebih lagi, ada mimpi di dalam mimpi yang membuat siapapun di dalamnya akan tenggelam dan sulit membedakan mana kenyataan dan mana mimpi. Di saat yang sama, aku sendiri juga harus menghadapi pengadilan surgawi yang juga bergerak. Sedikit saja aku lengah, maka pertempuran besar akan pecah dan itu pasti akan membuat situasi lepas kendali. Ditambah lagi, Fang Yuan juga tahu 2 immortal peringkat 8 dari Laut Timur yang datang ke sana juga bukanlah sosok yang ramah. Dalam kehidupan sebelumnya, mereka pernah bertarung melawan Duklong demi memperebutkan istana naga. Bahkan setelah Duklong menang pun,
atau tepatnya saat konferensi jalur perbaikan di benua tengah berlangsung, mereka datang dan menyerang gua naga tersembunyi. Dari tindakan itu jelas terlihat bahwa mereka memiliki ambisi yang luar biasa atas istana naga. Lalu, jika dilihat secara menyeluruh, perjalanan Fang Yuan kali ini memang penuh dengan resiko. Dia seakan berjalan di atas seutas tali yang tipis. Satu langkah saja salah, maka segalanya akan runtuh. Walaupun pada akhirnya tidak ada bahaya yang benar-benar mendesaknya, Fang Yuan tetap memegang kendali penuh atas situasi yang ada. Hal ini menunjukkan kecakapannya di dalam perencanaan sekaligus strategi yang ada. Adapun kendali yang Fang Yuan pegang adalah pertama, dia punya pengalaman luar biasa di dalam menjelajahi alam mimpi. Bahkan dia saat ini bisa disebut sebagai yang terbaik pada masa sekarang. Walaupun klon manusia naga yang bertindak, tetapi Fang Yuan telah membekalinya dengan berbagai metode. Lalu yang kedua, dia memiliki panci keberuntungan memasak yang memungkinkannya memeriksa keberuntungan dari klon manusia naga. Dari ki biru keunguan yang ia lihat sebelumnya, di situ dia tahu bahwa itu adalah tanda di mana Fang Yuan punya peluang sukses yang besar, sehingga Fang Yuan berani melanjutkan langkah itu. Dan yang terakhir, Fang Yuan juga sengaja mengirimkan Bai Ning dan yang lain ke Sungai Waktu, serta membiarkan mereka menggunakan kapal perang ribuan tahun untuk melawan 5 rumah Gu jalur waktu milik pengadilan surgawi. Tujuannya jelas adalah untuk mengalihkan perhatian dari pengadilan surgawi. Melalui perhitungan yang matang, Fang Yuan bahkan juga mampu menipu Duklong dan menyeimbangkan kekuatan antara Laut Timur dan pengadilan surgawi demi meningkatkan peluang keuntungannya sendiri. Lalu yang terakhir, kartu truf yang Fang Yuan pegang, bahwa misalnya dia gagal pun yang hilang hanyalah klon miliknya, sementara tubuh utamanya tetap aman dan fondasinya juga tidak akan goyah. Bahkan walaupun misalnya terjadi skenario terburuk di mana klon manusia naga Fang Yuan benar-benar mengkhianatinya, maka Fang Yuan sendiri pasti bisa melacak dan kemudian memburunya melalui koneksi di antara mereka. Metode pelacakan jalur keberuntungan saja bahkan sudah cukup untuk melakukan tugas itu. Terlebih lagi, Istana Naga diciptakan pada era teratai merah, sementara jalur keberuntungan baru muncul di era The Great Sun. Otomatis, Istana Naga tidak memiliki efek yang dapat melindunginya dari jalur keberuntungan. Dengan semua pertimbangan itu, Fang Yuan mampu menghadapi pengadilan surgawi, para immortal Laut Timur, serta keempat jenderal naga, sambil tetap menunjukkan kendali penuh atas situasi yang ada. Dia menciptakan kondisi di mana dia bisa maju ataupun mundur dengan leluasa, mempertahankan keunggulan sepanjang proses yang ada. Walaupun tidak dapat dipungkiri kalau resiko yang ia hadapi juga sangat besar. Kalau sampai klon manusia naga benar-benar hilang, maka Fang Yuan akan kehilangan seluruh metode jalur mimpi yang dia punya. Bagaimanapun juga, gerakan pembunuh mengurai mimpi dan juga transformasi tubuh pencari realitas mimpi sejati saat ini berada di tangan klon manusia naga Fang Yuan. Jelas sekali bahwa itu adalah resiko yang besar, tetapi resiko seperti ini memang harus diambil. Bagaimana mungkin
sebuah rencana besar tidak memiliki resiko. Terlebih lagi, kali ini yang menjadi pertaruhan adalah rumahku peringkat 8, Istana Naga. Maka, apa yang dipertaruhkan itu sungguh sepadan dengan apa yang diperoleh. Lalu kembali ke bagian awal part kali ini, di mana saat Fang Yuan dan klon manusia naga saling bertatapan, di situ tidak menunjukkan bahwa klon manusia naga adalah kehendak Wu Shuai. Sekalipun di akhir part kemarin sempat dikatakan kehendak Wu Shuai. Tapi singkatnya, kehendak Wu Shuai itu sudah tidak ada. Logikanya tidak mungkin sebuah kehendak mampu bertahan di dalam alam mimpi selama lebih dari 1 juta tahun. Dan klon manusia naga sebelumnya memang sempat mengira kalau dia adalah Wu Shuai. Namun semua itu hanyalah efek dari modifikasi Gu Token mimpi, yang mana efeknya adalah memutar dan mempengaruhi kehendaknya sendiri. Sehingga memang klon manusia naga Fang Yuan sempat percaya bahwa dirinya adalah Wu Shuai yang telah dibangkitkan kembali. Walaupun tentu saja, seperti yang dulu pernah terjadi ketika Fang Yuan ditangkap oleh Lu Weiyin, penerus dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga, pada akhirnya hasilnya tetap sama, di mana tidak mungkin Fang Yuan dapat dipengaruhi dengan mudah. Sekalipun Fang Yuan sempat tertipu, tapi pada akhirnya dia akan merasakan kejanggalan dan akhirnya dia terbangun. Walaupun harus diakui pengaturan dari Wu Shuai pada masanya itu sudah sangat teliti. Rencana dan pertimbangannya pun layak untuk dipuji. Bahkan Fang Yuan sendiri memujinya dengan tulus. Dia mengatakan kalau Wu Shuai adalah sosok yang jenius dan tangguh. Sekalipun pada akhirnya Wu Shuai tetaplah gagal. Tapi itu bukan karena dia kurang cakap, namun karena musuhnya yang terlalu kuat. Walaupun misalnya pengadilan surgawi tidak turun tangan pun, namun kehadiran Duklong saja itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh ras manusia naga. Ditambah di belakang mereka masih ada Yang Mulia konstelasi bintang yang bahkan mampu mempengaruhi kehendak surga. Pada dasarnya, wahyu bahwa ras manusia naga akan berkuasa itu adalah keputusan dari kehendak surga sendiri. Tetapi Yang Mulia konstelasi bintang memang orang yang mengerikan. Setelah dia mengasimilasikan kehendaknya ke dalam kehendak surga, dia benar-benar berhasil membelokkan niat kehendak surga itu sendiri. Tapi justru karena itulah 3 Yang Mulia Iblis yang dulu muncul dan mencoba menghancurkan pengadilan surgawi, semuanya gagal. Hanya teratai merah saja yang berhasil merusak Gu Nasib. Dengan begitu, maka otomatis kekalahan Wu Shuai itu sudah ditakdirkan sejak awal. Jika Yang Mulia Iblis saja bisa gagal, apalagi Wu Shuai yang hanya seorang immortal peringkat 8. Wu Shuai memang orang yang sanggup berkorban, tetapi pengadilan surgawi punya anggota yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka juga rela untuk berkorban. Ambil contoh saja Duklong. Dia berani mengambil keputusan untuk memusnahkan seluruh ras manusia naga yang adalah keturunannya sendiri. Dia bahkan terlihat seperti orang yang tidak punya belas kasih. Tetapi itulah loyalitasnya terhadap pengadilan surgawi.
dari kehidupan Wu Shuai di masa lalu, Fang Yuan semakin memahami betapa dalamnya pondasi dari pengadilan surgawi. Makam abadi adalah tempat yang menyimpan begitu banyak peringkat 8 yang saat ini masih tertidur. Dan setelah 1 juta tahun, Duklong pun masih hidup. Tidak hanya dia, tokoh penting seperti Yang Mulia Asal Abadi, Yang Mulia Konstelasi Bintang, Yang Mulia Genesis Lotus, Peri Ziwei, Chen Yi, Jinglan, dan yang lain, mereka masing-masing merupakan eksistensi besar yang telah mengguncang zaman. Lalu hari ini, kekuatan pengadilan surgawi telah terbangun sepenuhnya. Dia menekan seluruh sejarah, bahkan para Demon Venerable pun tidak mampu benar-benar menghancurkannya. Kekuatan semacam itu bahkan mampu membuat siapapun merasa tercekik. Tidak heran kalau Zheng Chongsen dan Song Qiyuan begitu waspada. Ketika parit bumi muncul dan 5 wilayah mulai menyatu, kegelisahan mereka semakin menjadi dari hari ke hari. Namun, Fang Yuan ingin membalikkan arus zaman ini. Hanya dengan menghancurkan Gunasip, maka aku punya harapan untuk mencapai keabadian sejati. Kalau aku gagal, mungkin di masa depan aku akan dikenal dengan kisahku sendiri. Lalu setelah memeriksa istana naga, Fang Yuan lalu menyimpan klon manusia naga dan rumah Gu itu ke dalam apertur abadinya. Di sana, Fang Yuan lalu memanggil Sue Er, Sisi Cheng, dan Mo Tang San. Setelah itu, mereka berempat, termasuk Fang Yuan, lalu menggunakan gerakan pembunuh Omnidirectional Travel dan kemudian segera meninggalkan Laut Timur. Sejak Fang Yuan melahap Gua Surga Laut Qi, gerakan pembunuh aliran Giok tidak lagi efektif padanya karena jumlah tanda dao yang dia punya terlalu banyak. Jadi untuk sementara ini, Fang Yuan terpaksa menggunakan Omnidirectional Travel untuk berpindah tempat. Memang sedikit merepotkan, tetapi ini adalah langkah yang paling efektif. Hari pun berganti. Kini, di dalam apertur abadi berdaulat, sebuah istana raksasa berwarna ungu keemasan melayang di udara. Gerakan pembunuh asap cahaya melamun. Klon manusia naga mengendalikan istana naga. Lalu beberapa saat kemudian, asap tebal dalam jumlah besar menyebar ke segala arah. Kemanapun asap itu pergi, segalanya akan dilahap tanpa sisa. Fang Yuan lalu mengujinya dengan membawa seekor binatang buas tahun abadi. Setelah memerintah binatang itu untuk masuk, hanya dalam sepersekian detik, makhluk itu meraung kesakitan saat diselimuti oleh asap. Lalu mereka lenyap tanpa jejak. Kembali, kehendak klon manusia naga Fang Yuan bergerak. Asap jalur mimpi segera menyusut dan kembali ke istana naga. Ini adalah gerakan pembunuh dari jalur mimpi yang pernah disaksikan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya. Saat itu, asap dari istana naga bahkan mampu merusak menara pengadilan surgawi. Satu teknik yang cukup untuk mendominasi dunia. Pada periode ini, dunia immortal, bahkan pengadilan surgawi, belum memiliki metode untuk menghadapi jalur mimpi. Lalu keunggulan untuk jalur mimpi terlihat sangat jelas. Tapi setelah menggunakannya sendiri, Fang Yuan menyadari bahwa asap cahaya melamun bukanlah gerakan pembunuh tipe serangan, melainkan sebuah metode penangkapan. Seperti sebelumnya, Istana Naga hanya dengan satu gerakan mampu menahan binatang buas abadi berkekuatan tempur peringkat 8 dan menekannya dengan mudah di dalam Istana Naga. Itu terjadi karena Istana Naga memang adalah rumah Gu jalur perbudakan.
Walaupun memiliki Gu token mimpi sebagai inti, tetapi sifatnya sebagai rumah Gu jalur perbudakan tidaklah berubah. Gerakan pembunuh asap cahaya melamun diciptakan untuk mendukung kemampuan perbudakan itu, menangkap target terlebih dahulu, menjebaknya lalu memperbudaknya. Selain gerakan ini, Istana Naga memiliki dua gerakan pembunuh jalur mimpi lainnya. Yang pertama, Wahyu Mimpi dengan efek jalur kebijaksanaan. Seorang immortal dapat bermimpi dalam tidur mereka dan memperoleh pencerahan. Yang kedua adalah mimpi di dalam mimpi, sebuah kemampuan yang memungkinkan terciptanya lapisan alam mimpi di dalam alam mimpi. Inilah kekuatan yang sebelumnya dialami oleh klon manusia naga Fang Yuan saat dia menjalani mimpi dan berperan sebagai Wu Shuai. Sementara Wu Shuai sendiri memasuki mimpi lain untuk menerima wahyu. Adapun alam mimpi yang pernah menyelimuti Istana Naga sepenuhnya berasal dari kekuatan token mimpi itu sendiri. Fang Yuan merenung sejenak. Pada tahapnya sekarang, asap cahaya melamun adalah yang paling praktis untuk digunakan. Wahyu mimpi memang mendalam, tetapi bukan hanya menguras esensi abadi, tetapi itu juga menghabiskan kehendak surga. Dengan kata lain, gerakan itu membutuhkan partisipasi dari kehendak surga. Dalam kasus Wu Shuai, dia memegang takdir surga. Manusia naga memang ditakdirkan untuk bangkit. Kehendak surga pun mendukungnya, sehingga dia memperoleh bimbingan dari kehendak surga. Namun Fang Yuan berbeda. Sebagai iblis dunia lain yang lengkap, dia selalu ditekan oleh kehendak surga. Sejak awal dia telah menjadi musuhnya, bahkan memiliki gerakan pembunuh disipasi kehendak surga yang mana khusus digunakan untuk melenyapkan kehendak surga. Mustahil bagi Fang Yuan mengharapkan bantuan dari kehendak surga. Adapun gerakan pembunuh mimpi di dalam mimpi, gerakan itu menargetkan alam mimpi dan bukan makhluk hidup. Setelah diaktifkan, gerakan ini menciptakan lapisan mimpi yang lebih dalam dan memungkinkan pengguna untuk memodifikasi struktur dari alam mimpi itu sendiri. Wu Shuai pernah memakainya untuk mengubah alam mimpi Istana Naga. Hasilnya, dunia mimpi menjadi jauh lebih kompleks, membuat penjelajah mudah tersesat dan kehilangan jati diri. Bagi Fang Yuan, kegunaannya tentu langsung terlihat. Dia dapat memodifikasi alam mimpi yang dia jelajahi dan menciptakan mimpi miliknya sendiri, menjadi sebuah zona aman untuk beristirahat dan memulihkan diri. Tapi yang paling penting tetaplah keberadaan Gu token mimpi. Gu ini mirip dengan Gu token jiwa miliknya. Yang pertama adalah Gu jalur mimpi dengan kemampuan perbudakan, sementara yang kedua adalah Gu jalur jiwa dengan fungsi serupa. Fang Yuan kini memahami penggunaan sebenarnya dari Gu token mimpi peringkat 8 ini, yang tidak lain adalah inti dari roh naga. Dulu ketika Duklong hendak melancarkan pemusnahan manusia naga, Wu Shuai berada di ambang kematian. Setelah melakukan berbagai eksperimen, dia menemukan cara untuk menunda ajalnya. Dengan sisa waktu yang dia punya, dia mengaktifkan Gu token mimpi. Dia menguras semua esensi abadi peringkat 8, bahkan mengorbankan emosi, ingatan dan juga keinginannya. Tubuhnya menjadi kurus kering, yang tersisa hanyalah secuil jiwa. Wu Shuai duduk di singgah sana naganya. Lalu tak lama kemudian dia akhirnya tewas. Wu Shuai pada akhirnya mengorbankan segalanya. Dia memberikan seluruh hidupnya. Karena itu, harga untuk mengaktifkan Gu token mimpi sangatlah besar. Wu Shuai memang tidak mati oleh pemusnahan manusia naga, tetapi dia mati justru akibat penggunaan Gu token mimpi. Fang Yuan diam-diam melakukan evaluasi.
Wu Shuai adalah seorang immortal jalur perbudakan di puncak peringkat 8. Dengan mengorbankan dirinya, dia mengaktifkan token mimpi dan menciptakan alam mimpi itu. Di era sekarang, tanah terberkati yang disembunyikan Istana Naga pun telah hancur. Dia pergi ke dasar laut dan menundukkan Babarong, Zhang Yin, serta para jenderal naga yang lain. Karena Istana Naga telah memperbudak 4 immortal peringkat 8, maka fondasi alam mimpinya menyusut drastis. Dan karena itulah klon manusia naga Fang Yuan dapat bebas. Tapi yang paling jelas adalah Istana Awan dan Angin serta kuil surga hitam. Kedua sekte itu adalah 10 sekte kuno di benua tengah. Tetapi mereka tidak ada 1 juta tahun yang lalu pada era yang mulia iblis teratai merah. Alam mimpi tidak mampu memproduksi mereka secara sempurna dan harus bergantung pada ingatan dari klon manusia naga. Itu adalah cacat yang sangat jelas, bukti bahwa alam mimpi telah mencapai batasnya. Artinya dengan mengorbankan diri seorang immortal peringkat 8 seperti Wu Shuai, aku bisa memperbudak 4 peringkat 8 dan 1 peringkat 7. Ukuran serta kekuatan alam mimpi pun bergantung pada kondisi serta fondasi Gu Immortal yang menjadi sumbernya. Dengan kata lain, setiap aktivasi token mimpi berarti mengorbankan seorang immortal peringkat 8. Jelas harga itu terlalu besar, Fang Yuan pun tak berniat mencobanya. Untuk saat ini. Karena kalau itu di masa depan, ketika tingkat kultivasi jalur mimpinya telah meningkat, mungkin Fang Yuan akan menggunakan Gu Token Mimpi sebagai inti untuk menciptakan gerakan pembunuh, yang mana gerakan itu mampu membatasi efek dari Gu Token Mimpi dan mencegah penggunanya untuk mati. Ya, itu masih akan diurus jauh di masa depan. Lalu, Fang Yuan langsung menarik kesimpulan bahwa token mimpi tidak terlalu praktis baginya. Bahkan jika kelak ia menciptakan metode yang tidak membunuh penggunanya pun, dia tetap harus mengorbankan fondasinya. Ditambah tanpa makna sejati, alam mimpi sejatinya hanyalah ilusi yang rapuh. Justru karena mengandung makna sejati, emosi dapat menjebak seseorang di dalamnya. Jika seorang Master Gu berhasil menembus gangguan emosi, dia akan memperoleh makna sejati dan meningkatkan tingkat pencapaiannya. Namun di masa depan ketika alam mimpi tersebar di mana-mana, aku bisa mengorbankan sebagian tingkat pencapaianku untuk membuat jebakan serta skema untuk melawan tokoh penting. Mereka bisa menjadi bawahanku atau membuat musuhku menjadi lengah. Token mimpi, asap cahaya melamun, mimpi di dalam mimpi serta wahyu mimpi adalah panen dari jalur mimpi yang Fang Yuan dapatkan. Tidak semua praktis bisa dipakai, tetapi semua meningkatkan kemampuan jalur mimpi Fang Yuan secara drastis. Selain itu, Fang Yuan juga memperoleh keuntungan besar di bidang lainnya. Yang paling jelas terlihat tentu adalah keempat jenderal naga. Mendapatkan 4 orang ahli peringkat 8 sekaligus, itu membuat Fang Yuan merasa puas. Ditambah lagi, dengan seluruh akumulasi Wu Shuai serta ras manusia naga yang disimpan di Istana Naga, kini semua itu menjadi milik Fang Yuan. Sebagian besar warisan berkaitan dengan jalur perbudakan memang, tapi itu sangatlah berharga. Selain itu ada juga informasi terkait dengan apa yang ada di dalam pavilion kaligrafi, karena memang Wu Shuai pernah menaklukkan pavilion kaligrafi. Fang Yuan menemukan bahwa kekuatan dari pavilion kaligrafi berasal dari fragmen tembok kristal Qian Kun yang tersimpan di dalamnya. Dan itu bisa menjadi pondasinya untuk jalur informasi di masa depan. Ditambah lagi setelah klon manusia naga Fang Yuan menyelesaikan penjelajahan alam mimpi itu, tingkat
pencapaiannya dalam jalur perbudakan juga ikut melonjak ke tingkat Grandmaster Agung. Keuntungan kali ini sungguh luar biasa. Fang Yuan pada dasarnya mewarisi seluruh warisan dari ras manusia naga. Dan untuk melahap semuanya, tentu Fang Yuan butuh waktu bertahun-tahun. Ini dia hanya bisa memilih prioritas utamanya terlebih dahulu. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Saat ini masih di dalam apertur abadi berdaulat. Formasi jalur penyempurnaan rambut panjang bergemuruh ketika sejumlah besar esensi abadi lengkeng putih disuntikkan. Nyala api raksasa menjulang tinggi ke langit. Di tengah kobaran itu, klon manusia naga Fang Yuan duduk bersila dengan mata terpejam. Wajahnya terlihat tanpa ekspresi. Perlahan tubuhnya mulai mencair, seperti logam panas yang berubah menjadi cairan. Tentu rasa sakitnya akan luar biasa. Namun jiwa dari klon manusia naga Fang Yuan kini telah keluar dari tubuhnya. Oleh karena itu bisa dikatakan itu adalah cangkang kosong. Sementara itu jiwa dari klon manusia naga Fang Yuan kini berdiri di samping Langya. Tubuh utama Fang Yuan sendiri sekarang secara pribadi mengendalikan formasi jalur penyempurnaan itu. Sementara Langya, rambut ke-6, dan para manusia berbulu yang lain ikut membantu dari berbagai sisi. Kini di bawah pembakaran api, daging serta kulit dari klon manusia naga Fang Yuan terlihat mulai membengkak dan melepuh. Tak lama kemudian, semua itu terlihat nyaris hancur. Hati-hati dan jaga stabilitasnya. Bagian ini kuserahkan padamu, Langya. Ujar Fang Yuan pada Langya sambil tetap memimpin keseluruhan prosesnya. Lalu dengan segera Langya mengangguk dan mengambil alih proses itu. Fang Yuan sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar melelehkan tubuh klon manusia naganya. Karena kalau sampai tubuhnya hancur total, hasilnya tidak ada bedanya dengan kematian. Yang Fang Yuan butuhkan adalah kondisi batas. Kondisi di mana tubuh berada di ambang kehancuran tetapi masih mampu bertahan. Menjaga keadaan seperti itu tentu menuntut kendali api yang sangat presisi sekaligus pengamatan konstan terhadap kondisi tubuh klon manusia naga. Oleh karena itu, tugas ini diserahkan pada Langya, yang mana saat ini Langya telah berubah menjadi roh tanah berambut putih. Dia adalah sosok yang stabil dan berpengalaman dalam jalur penyempurnaan. Pengalamannya jauh melampaui Fang Yuan. Ini adalah tahap yang sama sekali tidak boleh terjadi kesalahan. Karena bagian ini adalah tahap di mana tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Sementara itu Fang Yuan sendiri mulai mengaktifkan bagian lain dari formasi. Jejak petir hitam pekat terkumpul, tebal dan berderak tanpa henti. Percikan petir itu menembus lautan api seolah memasuki ruang hampa. Seolah percikan petir itu tidak terpengaruh sama sekali oleh panas. Di bawah kendalinya, percikan petir menusuk tubuh klon manusia naga, menembus daging dan darahnya hingga melekat pada kerangka yang melunak. Petir hitam menahan kerangka pada posisinya, lalu kemudian perlahan menarik keluar salah satu tulang lengan. Tulang itu mulai menunjukkan tanda meleleh akibat panas, tetapi pada saat yang sama, rambut ke-6 mengaktifkan formasi lain, mengirimkan gelombang gelembung. Fang Yuan segera memasukkan tulang lengan itu ke dalam gelembung. Gelembung menutupinya dengan rapat dan kemudian terbang keluar dari kobaran api. Para manusia berbulu immortal, mereka sudah bersiap dan menunggu di sana. Mereka menyiapkan kolam plasma petir,
lalu tulang lengan itu dimasukkan ke dalamnya untuk disempurnakan. Inilah langkah pertama. Lalu langkah kedua, para manusia berbulu lain akan mengambil alih, menempatkan tulang itu di dalam arus hijau untuk dicuci. Langkah ketiga adalah proses pembakaran, pencucian, dan juga pemurnian tulang. Tulang lengan itu menyusut drastis sebelum dikubur ke dalam tanah khusus yang terbuat dari tulang putih pucat. Kemudian, formasi memanfaatkan jalur waktu untuk mempercepat proses pematangan tanah tulang itu. Setelah tulang diserap sedikit demi sedikit hingga ukurannya menyusut. Setelah tulang lengan menyerap setengahnya, proses dihentikan dan tulang diambil kembali. Tapi masih ada 3 tahap berikutnya. Ini baru satu lengan juga. Tubuh klon manusia naga memiliki lebih dari 3.000 tulang. Semuanya harus diproses melalui cara yang sama. Dan ini juga baru kerangka. Masih ada daging, darah, otak, organ, kuku, serta rambut yang juga harus disempurnakan satu persatu. Pekerjaan ini tentu sangat melelahkan dan berulang. Jika Fang Yuan melakukannya sendiri, efisiensinya akan sangat rendah. Karena itu, ia mengerahkan semua ahli dari jalur penyempurnaan. Untungnya proses ini tidaklah rumit. Tantangan terbesarnya hanyalah menjaga kondisi tubuh dari klon manusia naga agar tetap stabil. Dan tanggung jawab itu dipegang langsung oleh Langya dengan sempurna. 3 hari, 3 malam berlalu di dalam apertur abadi berdaulat. Akhirnya formasi jalur penyempurnaan rambut panjang pun berhenti. Kerangka dikembalikan ke tubuh. Rambut, darah, daging, kuku, organ, dan otak semuanya juga telah dimurnikan. Kini, klon manusia naga telah kebal sepenuhnya dari gerakan pembunuh pemusnahan manusia naga. Dulu saat Dunklong menciptakan metode perpanjangan umur dari ras manusia naga, Dunklong menggabungkan kedalaman jalur transformasi, jalur Qi serta jalur manusia. Tapi sekarang Fang Yuan tidak kekurangan penguasaan pada ketiga jalur itu. Fondasi penyempurnaan Fang Yuan pun bahkan melampaui Dunklong. Ditambah kemampuan jalur kebijaksanaan. Selama Fang Yuan diberi waktu yang cukup, dia bisa mematahkan gerakan pembunuh apapun. Hanya saja prosesnya memang membutuhkan percobaan bertahap dan waktu yang panjang. Setelah memperoleh istana naga, Fang Yuan sendiri juga mendapatkan hasil penelitian dari ras manusia naga. Itu juga sangat membantunya. Sebenarnya Wu Shuai sendiri sudah sangat dekat dengan keberhasilan. Meskipun dia belum benar-benar mematahkan gerakan pembunuh manusia naga, tapi dia telah merumuskan banyak konsep. Dia hanya kekurangan waktu untuk mengujinya. Pada masa-masa terakhir sebelum pemusnahan ras naga, para manusia naga immortal sendiri bekerja sama dengannya. Mereka menempatkan apertur abadi mereka di benua tengah sebagai lokasi untuk melakukan eksperimen. Mereka menguji berbagai metode satu persatu, lalu menebar benih harapan. Tanah terberkati manusia naga yang pernah ditemui Fang Zheng itu hanyalah salah satunya. Tentu saja itu bukanlah dari generasi pertama. Para manusia naga immortal yang lahir kemudian menempatkan apertur abadi mereka sendiri. Terus mereka menggantikan generasi sebelumnya. Fang Yuan tidak tahu sudah berapa generasi berlalu, dan dia juga tidak terlalu peduli. Yang penting, dia memanfaatkan informasi berharga ini untuk menyimpulkan metode mana yang paling berpeluang untuk memperoleh keberhasilan. Dan singkat cerita, Fang Yuan pun berhasil. Tapi tidak hanya itu, kini Fang Yuan memiliki petunjuk dan kemampuan untuk memodifikasi ras manusia naga, dan mulai saat ini klon manusia naga benar-benar kebal terhadap gerakan pembunuh pemusnahan manusia naga. Tentu saja, itu hanya berlaku untuk metode milik Dunklong. Jika Fang Yuan sendiri menciptakan teknik yang serupa, maka klon manusia naga akan tetap terpengaruh. Bagaimanapun klon manusia naga
adalah ciptaan Fang Yuan. Dia memahami seluruh detailnya. Tapi pekerjaan memang belum selesai. Jiwa klon manusia naga telah beradaptasi dengan tubuh aslinya, sehingga dia tetap berada di dalam cakupan efek gerakan pembunuh itu. Lalu langkah berikutnya, Fang Yuan harus memodifikasi jiwanya. Untuk tahap ini, Fang Yuan tidak perlu menggunakan formasi jalur penyempurnaan. Dia memiliki banyak metode dari jalur jiwa. Menangani jiwa jauh lebih mudah daripada tubuh. Dan kebetulan, jiwa klon manusia naga itu memang perlu diperkuat. Fang Yuan pun menempatkan sementara dalam formasi yang menghasilkan gunyali dalam jumlah besar untuk berkultivasi. Fondasi jiwa memang adalah dasar dari jalur perbudakan. Sementara saat ini Istana Naga telah memperbudak 4 jenderal naga. Itu adalah batasnya. Jika Fang Yuan ingin memperbudak lebih banyak, maka penguasa Istana Naga harus menopangnya dengan kekuatan jiwanya sendiri. Menyadari hal itu, Fang Yuan mulai memahami kenapa roh naga mengakui Baining pada kehidupan sebelumnya. Situasinya saat itu pasti darurat. Istana Naga membutuhkan jiwa tambahan untuk berbagi beban dalam perbudakan di Sangseng. Roh naga sendiri dapat mengendalikan Istana Naga sejak awal, mirip dengan roh tanah ataupun roh surgawi. Dia dapat mengakui tuan dan bertahan tanpa batas. Tapi syaratnya jelas bahwa orang yang menjadi tuannya harus punya identitas sebagai manusia naga dan juga tekad untuk mengembangkan manusia naga. Memikirkan hal itu, Fang Yuan tersenyum tipis. Mengembangkan ras manusia naga sama sekali bukan masalah baginya. Dia sudah lama membesarkan manusia varian dalam skala besar. Mengembangkan ras manusia naga sama sekali bukan masalah baginya. Dia sudah lama membesarkan manusia varian dalam skala besar. Dia melakukan itu untuk memahami jalur manusia, lalu mengelola apertur abadi, sekaligus mencoba memperoleh warisan dari manusia varian. Apakah dia mengembangkan manusia naga atau tidak? Itu tidak ada bedanya bagi Fang Yuan. Tidak sama sekali. Namun ras manusia naga yang akan ia kembangkan jelas bukanlah ras lama, melainkan ras baru menurut versinya sendiri. Dengan demikian, dalam artian tertentu, Fang Yuan kini adalah leluhur dari ras manusia naga generasi 2. Pengadilan surgawi yang sangat mementingkan ras karena itu fondasi mereka, tapi Fang Yuan tidak. Jika manusia naga berkuasa pun dia tidak peduli. Satu-satunya tujuan Fang Yuan adalah hidup abadi. Jika mengembangkan ras manusia naga itu dapat membantunya mencapai tujuan, maka dia akan melakukannya. Tapi jika suatu hari mereka menghalangi jalannya, maka ia tidak akan ragu memusnahkan mereka. Sesederhana itu. Jika menjadi manusia naga berarti memperoleh kehidupan abadi, Fang Yuan bahkan akan meninggalkan identitas manusianya tanpa ragu. Karena klon manusia naga itu belum memiliki nama, Fang Yuan pun akhirnya memutuskan untuk memanggilnya Wu Shuai. Baginya itu sama sekali tidak masalah. Klon manusia naga kemudian mulai berkultivasi sambil memodifikasi jiwanya. Klon jalur waktu sendiri terus menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk melakukan deduksi tanpa henti. Sementara klon jalur mimpi masih menunggu. Awalnya Fang Yuan ingin menggunakan Istana Naga untuk membantu klon jalur mimpi menghadapi kesengsaraannya. Tapi setelah memilikinya, ia menyadari bahwa Istana Naga tidak memiliki metode pertahanan jalur mimpi. Rencananya pun akhirnya gagal. Jika kesengsaraan jalur mimpi benar-benar turun, bagaimana dia harus bertahan? Bahkan segel pelindung arus balik pun tidak akan berguna. Memang ada satu kemungkinan, yaitu menggunakan token mimpi sebagai inti untuk menyimpulkan gerakan pembunuh jalur mimpi. Tapi gerakan itu harus peringkat 8. Walau tingkat pencapaian jalur kebijaksanaannya tinggi, tapi pencapaian jalur mimpi Fang Yuan bahkan belum mencapai tingkat master. Ini jelas merepotkan.
Fang Yuan masih harus menginvestasikan waktu dan usaha yang besar. Jadi setelah dia mempertimbangkannya, Fang Yuan memutuskan untuk menunda rencana ini. Ia tidak akan memberikan kesempatan sedikitpun bagi kehendak surga untuk menjebaknya. Dan begitulah kisah hidup Fang Yuan hari ini. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.